Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Goa akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Asmawati, SMP Negeri 4 Palangga. Saya Mutmainnah Yunus dari SMP Bontonompo Selatan. Saya Asmawati dari SMK Negeri 4 Goa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini Bu Asma akan melakukan proses coaching ya? Betul, Bu. Ya, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian. Jadi baik coach maupun coachee, saya akan melihat apakah percakapannya sudah menggunakan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah coach sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir apakah bagaimana coachee menanggapi atau merespon dari setiap pertanyaan coach. Tapi ingat ya Bu, tentang prinsip coaching di mana ada 3, yaitu yang pertama tentang kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui proses coaching hari ini adalah mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan yang berbobot, Bu. Yang selanjutnya Bu, yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Secara spesifik yang saya ingin observasi adalah saya melihat dari yang pertama terkait dengan pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, Bu. Terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari proses coaching ini? Baik, indikatornya yang saya harapkan adalah coach saya nanti mampu menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Bu. Jadi saya kira untuk observasi kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih Bu kembali. Assalamualaikum Bu Asma, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah keadaan saya baik Bu. Iya nih Bu Asma, mungkin ada hal yang mau diceritakan sampai memanggil saya ke sini? Betul sekali Bu, ada hal yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan ke Ibu, dan terus terang ini membuat saya bingung dan resah Bu. Baik, Ibu bisa menceritakan, kita punya waktu 15-20 menit ke depan. Ibu bisa menceritakan tentang apa yang membuat Ibu bingung. Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Iya. Setelah saya melakukan pemantauan pembelajaran di kelas di sesama guru mapel saya, sekarang kan ada guru-guru baru Bu. Nah, saya lihat mereka itu lebih menggunakan metode ceramah atau menjelaskan di kelas. Nah, ini membuat siswa itu turunnya motivasi belajar mereka Bu. Jadi mereka itu merasa bosan, ada yang mengantuk. Nah, setelah saya perhatikan itu terjadi secara terus-menerus Bu. Nah, zaman sekarang kan teknologi itu semakin canggih Bu. Harusnya mereka menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif sehingga bisa menstimulus siswa supaya tidak bosan di kelas. Nah, untuk menyampaikannya secara langsung saya juga bingung bagaimana cara menyampaikannya. Takutnya nanti mereka tersinggung atau merasa digurui oleh saya Bu.
Baik, kalau saya boleh menggarisbawahi, Ibu Asma dalam hal ini bingung karena proses pembelajaran yang masih dinilai konvensional, begitu ya. Kemudian ini membuat motivasi belajar anak menurun dan kurang berminat ya Bu. Ya, nah Ibu bingung bagaimana menyampaikannya. Begitu ya. Iya betul Bu, padahal kan sekarang zaman sudah canggih. Kita dapat melakukan pembelajaran dengan media interaktif, pembelajaran yang bervariasi sehingga murid itu terlibat aktif dan lebih kreatif di kelas Bu. Baik, kira-kira apa yang Ibu Asma harapkan dari bincang-bincang kita ini? Saya berharap setelah berbincang-bincang dengan Ibu Asma, saya dapat sedikit pencerahan dan saya dapat melakukan perubahan, dan saya berharap adanya perubahan dari rekan-rekan guru saya untuk merubah metode pembelajarannya. Jadi saya berharap mereka lebih bervariatif Iya. dan menggunakan teknologi Bu. Baik, ya. Bu Asma menginginkan perubahan ya. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu Asma inginkan? Perubahan seperti pergerakan dari guru-guru untuk bergeser dari zona nyaman dan melakukan perubahan di kelas dalam proses pembelajarannya. Jadi ya minimal mereka bisa mendorong siswa itu lebih berpikir kritis dan menumbuhkan minat dan motivasi belajar dengan berbagai media pembelajaran atau strategi pembelajaran yang menyenangkan. Ya pokoknya pembelajaran yang tidak membosankan siswa lah Bu. Baik. Nah, kondisi yang Ibu sebutkan tadi ini merupakan kondisi ideal ya. Iya. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai nih atau level dari range-nya 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekolahnya Ibu ini berada pada level mana? Kemungkinan kalau saya melihat sih Bu, sekolah saya masih berada di level 5 Bu. Baik, ada di level 5 ya. Nah, Ibu menginginkan levelnya seperti apa? Ingin meningkatkannya ke level mana gitu? Saya maunya sih Bu meningkatkannya ke level 7 lah Bu. Baik, mau meningkatkan ke level 7 ya Bu. Nah, usaha apa kira-kira yang bisa dilakukan Ibu Asma agar dapat mencapai level tersebut, level 7? Sebenarnya inilah sebetulnya yang membuat saya bingung Bu. Jadi harus dari mana dan apa yang harus saya lakukan. Terus terang saya berpikir untuk melakukan workshop, kemudian berpikir juga melakukan pendampingan individu atau mentoring, terus berbagi praktik baik dan pengalaman bersama dengan melibatkan guru-guru senior dan orang yang memang bisa dalam bidang teknologi. Nah, tapi saya bingung Bu, mau melakukannya dari arah mana dulu nih Bu? Iya, baik. Wah, sangat bagus idenya. Apa masih ada yang mungkin bisa dilakukan yang sederhana dan waktunya relatif singkat? Mungkin dengan menjadikan satu guru yang sudah bagus performnya dan pengetahuan IT-nya di kelas sebagai role model, dan saya juga akan mengundang beberapa guru tersebut untuk mengamati pembelajaran tersebut, kemudian melakukan refleksi, dan bisa juga saya dan guru lainnya berbagi dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, rencana saya akan mengundang mereka dan menjadikan mereka anggota komunitas belajar saya, Bu. Ya baik. Dari sekian strategi atau langkah-langkah yang menjadi solusi dari permasalahannya Ibu tadi kan ada beberapa. Nah, kira-kira yang mana nih yang didahulukan, yang awal, yang mekanismenya seperti apa? Mungkin saya akan mencoba berbagi komunitas belajar Bu, dan saya sebagai contoh penerapannya, saya atau satu guru yang sudah bagus PDM-nya akan memberikan contoh di kelas, kemudian diamati oleh guru baru tadi Bu. Mungkin seperti itu. Wah, saya salut sekali dengan pemikirannya Ibu. Nah, kira-kira berapa lama akan direalisasikan rencananya ini Bu?
Mungkin dalam 1 pekan ini akan saya laksanakan rencana tersebut agar di tahun ajaran baru nantinya sudah dapat diterapkan, Bu, seperti itu. Baik, semoga rencananya Ibu yang luar biasa ini dapat berjalan dengan baik, dengan hasil yang diharapkan ya. Nah, hasil dari bincang-bincang kita tadi, apa manfaat yang Ibu peroleh? Eh, Alhamdulillah saya sangat terbantu dan tercerahkan dan menemukan solusi dari kebingungan saya, Bu. Nah, saya juga sedikit merasa lega dan keresahan saya sudah hilang, Bu. Bisa berbincang dengan Ibu. Masya Allah, terima kasih ya sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan bincang berbagi dengan saya. Semoga di 1 minggu ke depan ini saya penasaran ingin mendengarkan ceritanya Ibu lagi terkait dengan rencana yang sudah dilaksanakan. Kalau begitu untuk hari ini mungkin sekian dulu, Bu. Jangan lupa hubungi saya ketika ada hal-hal yang ingin dibicarakan lagi. Iya, Bu, insya Allah saya akan hubungi Ibu kembali. Bahkan saya yang berterima kasih ke Ibu sudah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya, Bu. Baik, Ya, terima kasih, terima Bu, kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Asma, kembali. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Jadi tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Bu Asma ya Bu. Sekarang sebelum kita menutup proses coaching ini, yang pertama saya ingin menanyakan kembali kepada Ibu tentang apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Kira-kira dari indikator yang sebelumnya Ibu sampaikan, indikator mana yang Ibu sudah lakukan dalam proses coaching ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, alur ini saya pikir dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari masalah yang ingin diselesaikan, Bu. Jadi menurut saya ya Bu, sebagai observernya di sini, tadi pada saat proses coaching antara Ibu Asma dengan Ibu Asma itu sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali masalah yang dihadapi oleh coach tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut coach di sini Bu Asma sudah bisa memberikan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya dan sudah memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan juga di sini Ibu sebagai coachnya sudah menerapkan prinsip coaching tadi, Bu. Nah, sekarang selanjutnya saya ingin menanyakan kembali kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin yang ke depan saya ingin tingkatkan adalah saya ingin lebih memahami lagi prosesnya, bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi coaching, sehingga saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ke depannya, Bu. Oke, mudah-mudahan ya Bu, ke depannya Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dalam proses coachingnya sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik lagi bagi coachingnya. Saya kira itu yang bisa kita lakukan pada hari ini, Bu, dan menutup proses coaching ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, sebelum coaching sebagai awal, saya akan mencoba pertanyaan. Yang pertama kita mengenal
sama Ibu, polisi dan polisi akan saya amati sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur perintah atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbeda kepada coachnya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu selaku coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang di dalamnya ada pembinaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu bina kembangkan pada coaching baru ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbeda, kemudian bagaimana saya menggunakan nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ini dibina observasi? Kompetensi yang secara spesifik yang saya ingin observasi di sini adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbeda, kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan aku setiap permasalahan dari coach saya. Masya Allah ya Bu. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dari proses coaching hari ini. Jadi di sini saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian bisa menentukan langkah apa yang mau diambil dari permasalahannya tersebut. Begitu ya Bu ya. Nah, ini dulu ya Bu ya, observasi kali ini selain melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Asma. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Asma, saya dengar ada yang ingin Ibu sampaikan ke saya ya. Barangkali ada sesuatu yang ingin Ibu ceritakan sampai Ibu memanggil saya untuk bertemu. Iya Bu, saya ingin menceritakan sesuatu ke Ibu dan hal ini yang membuat saya bingung Bu. Oke, jadi kita punya waktu 15 sampai 20 menit Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan mengapa Ibu bisa bingung dan resah. Baik Bu, entah bagaimana memulainya, yang jelas kondisi di sekolah saya ketika terakhir kemarin itu saya melakukan pemantauan kelas ya Bu. Saya melihat rata nih guru-guru yang baru, bagaimana ya cara mengajarnya yang begitu-begitu saja Bu, didominasi oleh guru, kemudian juga lebih banyak menggunakan metode ceramah Bu. Jadinya siswa kurang kreatif, kurang termotivasi, bahkan mereka cenderung bosan Bu dengan kondisi seperti itu. Kalau saya garis bawahi, berarti yang menjadi kebingungan Ibu di sini adalah karena pembelajaran di sekolah Ibu yang masih bersifat konvensional dan membuat siswa itu kurang termotivasi untuk belajar, ya Bu? Iya, betul Bu. Padahal kan seperti kita tahu bahwa sekarang itu sudah zaman yang bagaimana Bu, semuanya sudah canggih. Kan banyak model, metode, cara pembelajaran yang memungkinkan siswa termotivasi belajar, minatnya bagaimana. Kemudian daripada ceramah-ceramah, banyak ya Bu, kita bisa memberikan dia kebebasan untuk berdiskusi, kemudian kebebasan untuk berpendapat. Jadi tidak harus berfokus pada gurunya. Kan sekarang sudah harus student center ya Bu ya? Ya. Jadi kira-kira Bu, setelah percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa tujuan dan harapan yang ingin Ibu capai sebentar? Melalui perbincangan ini tentunya saya berharap Bu akan ada perubahan-perubahan terkait dengan metode guru. Saya mendapatkan pencerahan terkait bagaimana guru-guru saya ini menemukan solusi
terkait dengan proses pembelajaran yang masih konvensional itu, Bu. Oke, berarti di sini Bu Asma menginginkan suatu perubahan. Iya, Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Asma harapkan? Baik, Bu. Perubahan-perubahan yang saya harapkan ya, misalkan guru itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya dan beralih ke kebiasaan-kebiasaan baru. Maksud saya meninggalkan zona nyaman ya, Bu. Kan sekarang ini sudah banyak model pembelajaran, bagaimana mereka mendesain pembelajaran sehingga murid termotivasi, murid kreatif dan mampu berpendapat sehingga kelas tidak membosankan, begitu loh, Bu. Oke, jadi itu adalah gambaran kondisi ideal yang Ibu harapkan nantinya. Betul, Bu. Oke, jadi kalau misalkan kita rating atau levelkan, kira-kira sekarang pembelajaran di sekolah Ibu itu berada di rentang angka berapa, Bu? Kalau di rentang dari angka 1 sampai 10. Berapa ya? Mungkin sekitar 5 deh, Bu. Sekitar itu. Berada di level 5. Iya, Bu. Dari rentang itu kira-kira Ibu mau meningkatkannya ke level berapa, Bu? Maunya sih 10, Bu, tapi target saya sementara ini 7 saja, karena untuk mengubahnya ke 10 mungkin itu terlalu berat dan butuh waktu yang cukup lama ya, Bu. Jadi saya menginginkan perubahannya itu naik ke level 7. Naik ke level 7. Jadi kalau dengan tingkat level itu yang Ibu harapkan, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menaikkan level tersebut? Iya, ini juga sih, Bu, yang membuat saya bingung dari mana dan bagaimana saya berbuat. Terus terang, saya berpikir untuk melakukan workshop, kemudian melakukan pendampingan, terus mungkin dengan mentoring per individu guru, Bu. Kemudian bisa juga berbagi praktik baik terkait dengan proses pembelajaran yang interaktif di kelas dengan melibatkan guru-guru yang memang sudah menguasai itu dan paham dengan IT, Bu. Wah, luar biasa ini idenya Ibu Asma. Tapi dari sekian yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang langkah yang mana yang mungkin Ibu bisa dalam waktu singkat ini yang bisa Ibu laksanakan? Mungkin pertama-tama saya akan melakukan praktik baik dulu, Bu, kemudian memanggil atau mengundang beberapa guru yang saya tadi katakan bahwa masih konvensional, kemudian satu guru yang mampu, yang memiliki pembelajaran yang sudah bagus, itu menjadi role model, nanti dipantau oleh beberapa guru dan mereka bisa melakukan refleksi melalui kegiatan pembelajaran itu, Bu. Wah, saya salut ini dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan. Kira-kira berapa lama rencana ini akan direalisasikan? Mungkin sepekan cukup, Bu. Oke, baiklah. Jadi semoga rencana yang Ibu ingin lakukan ini berjalan dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin. Dari hasil bincang-bincang kita kali ini, apa manfaat yang Ibu rasakan? Saya merasa sangat senang, saya terbantu dengan adanya bincang-bincang kita ini, Bu. Terima kasih karena saya sedikitnya memiliki solusi untuk mengatasi masalah yang tadi membuat saya bingung, Bu. Oke, Masya Allah. Terima kasih kembali juga, Bu, sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mendengarkan. Dan Ibu tidak usah segan-segan ya, Bu, bisa menghubungi saya. Mungkin dan saya berharap seminggu ke depan, mungkin setelah Ibu melakukan rencananya, saya bisa mendengarkan kembali apa hasil dari yang sudah Ibu lakukan tersebut. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Asma. Assalamualaikum Ibu Inna. Waalaikumsalam, Bu Asma. Ibu Inna tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Asma. Nah,
Sebelum penutupan Bu, saya akan melakukan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Oke, jadi alhamdulillah Bu, tadi proses coaching saya dengan Bu Asma, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan kita melakukan coaching, kemudian bagaimana saya mengidentifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawabnya, sehingga dari alur Tirta tersebut coaching tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Menurut saya sebagai observer, tadi pada saat proses coaching berlangsung, Ibu Ina dan Ibu Asma sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dalam memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Asma sehingga Ibu Asma bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya ingin Yang saya ingin lakukan ke depannya adalah saya ingin bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita Bu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asma. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asma. apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini akan melakukan coaching kan Bu? Baik. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya kita akan melakukan diskusi dulu terkait dengan rubrik penilaian hari ini. Nah, pada saat proses coaching, saya akan mengamati baik coach maupun coach, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, selanjutnya mungkin saya akan memantau bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana si coach memberikan respon atau menanggapi seluruh pertanyaan-pertanyaan dari si coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang di dalamnya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, pertama-tama saya akan memberikan pertanyaan, boleh ya Bu? Boleh Bu. Baik, yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya bagaimana saya bisa hadir penuh, bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif Bu. Baik. Nah, pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin observasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya observasi itu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Baik. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dari proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya Bu.
Jadi bagaimana dia menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, Bu. Baik, demikian dulu ya pra-observasinya kali ini. Selamat melakukan proses coaching, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam Bu Asma. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi Bu Ina, saya dengar ada yang ingin disampaikan ke saya. Barangkali ada yang membuat Ibu resah atau Ibu menceritakan ke saya. Apa itu, Bu? Betul sekali Bu Asma. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang membuat akhir-akhir ini saya merasa resah dan bingung. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya, Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan kenapa Ibu Ina bisa sampai bingung atau resah, Bu. Oke, begini ya Bu, di sekolah saya itu ada beberapa guru yang dalam pembelajarannya itu masih menggunakan cara-cara yang konvensional lah Bu, yang masih selalu menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya, kemudian tidak menggunakan media yang interaktif Bu, sehingga dalam pembelajaran tersebut motivasi belajar Bawahi dari cerita Ibu, kebingungan Ibu itu karena pembelajaran yang masih bersifat konvensional ya, Bu ya. Iya. Jadi kurang bervariatifnya pembelajaran yang membuat siswa itu merasa bosan ya, Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Sedangkan kan kita sudah tahu ya Bu, sekarang kan zamannya sudah canggih, sudah banyak metode-metode belajar yang bisa kita gunakan di dalam kelas, sehingga pembelajaran itu lebih interaktif lagi, sehingga mungkin motivasi belajar siswa itu bisa lebih bagus lagi dari sebelumnya. Nah, Ibu Ina, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih tujuan dan harapan Ibu? Ya, jadi saya berharapnya itu Bu, saya mendapatkan pencerahan dari Ibu, kemudian saya bisa ada perubahan terhadap guru-guru saya di sekolah dalam proses pembelajarannya ini, dalam menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi Bu. Jadi Bu Ina mau melakukan perubahan ya? Ya, betul, Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Perubahan yang saya harapkan itu Bu, di mana guru-guru saya itu mungkin bisa keluar dari zona nyamannya, kemudian dia bisa mencari kembali metode-metode belajar yang jauh lebih interaktif yang bisa digunakan di dalam kelas Bu. Jadi pembelajaran itu tidak membosankan buat siswa. Ini merupakan kondisi ideal ya, Ya, Ibu ya. ya, betul sekali Bu. Nah, kalau kita berbicara nilai atau level ideal kan ada di angka 10, Bu Iya. Ina. Nah, kira-kira dari rentang angka 1 sampai 10, kondisi di sekolahnya Ibu itu ada di level berapa, Bu? Levelnya kira-kira berada masih di level 5 Bu. Baik, di level 5 ya. Terus Ibu Ina rencananya mau tingkatkan sampai level berapa ini? Saya berharapnya sampai 10 sih Bu, tapi ya itu mungkin membutuhkan waktu yang banyak. Jadi untuk waktu yang singkat ini cukup sampai di level 7 dulu lah Bu. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira usaha apa yang mungkin Ibu Ina bisa lakukan untuk meningkatkan nilai yang tadinya 5 menjadi level 7, Bu? Nah, inilah Bu yang bikin saya bingung dan resah, karena saya tidak tahu harus memulai dari mana dulu. Saya berpikiran untuk melakukan workshop, kemudian saya juga berpikir untuk melakukan pendampingan atau mentoring terhadap guru-guru itu, atau mungkin saya memanggil guru yang lebih senior yang memiliki kemampuan ya, dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi Bu. Wah, Masya Allah, luar biasa bagus ya ide Ibu.
apa masih ada yang mungkin bisa Ibu lakukan yang lebih sederhana di waktu yang relatif singkat, Bu? Mungkin dengan menjadikan satu guru yang performa mengajarnya di kelas itu sudah jauh lebih baik sebagai contoh. Jadi dengan memberikan kesempatan kepada guru tersebut sebagai role modelnya bisa menjadi contoh buat guru-guru saya yang tadinya ini belum memiliki metode mengajar yang bagus, Bu. Nah, luar biasa ya. Nah, dari sekian ide atau strategi yang sudah digambarkan, kira-kira yang mana nih yang mau Ibu Ina lakukan lebih awal dan mekanismenya seperti apa, Bu? Langkah awal mungkin bagusnya saya melakukan dulu komunitas belajar dulu, Bu. Jadi dari komunitas belajar itu kita bersama-sama bisa memberikan masukan satu sama lain terhadap proses belajar mengajar kita di dalam kelas. Jadi ada masukan dari guru-guru yang lain untuk proses pembelajaran ke depannya. Wah, luar biasa. Saya sangat salut dengan pemikiran Ibu. Nah, kira-kira berapa lama akan direalisasikan rencananya ini, Ibu Ina? Rencananya sih, Bu, lebih cepat lebih baik ya. Setidaknya mungkin bisa seminggu ke depan lah, Bu, saya sudah bisa melaksanakan rencana saya ini. Baiklah, Bu. Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar, dengan hasil yang Ibu Ina harapkan. Nah, dari hasil bincang-bincang kita tadi, apa hasil atau manfaat yang Ibu Ina bisa peroleh? Ya, setidaknya saya sedikit sekarang sudah merasa senang, merasa tercerahkan kembali, Bu. Sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan mengurangi kebingungan saya karena sudah menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya. Masya Allah, terima kasih kembali Bu atas kepercayaannya, sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi. Jangan segan-segan ya Bu untuk menghubungi saya. Insya Allah saya akan menjadi pendengar yang baik untuk Ibu Ina. Ya, Bu, insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih karena kesediaannya mendengarkan permasalahan saya hari ini, dan insya Allah seminggu ke depan saya kembali mengajak Ibu berbincang-bincang mengenai hasil dari rencana yang sudah saya lakukan. Wah, luar biasa. Mungkin cukup ya Bu untuk hari ini, pembicaraan kita untuk hari ini. Iya, Bu. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya yang telah diluangkan. Ya Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Nah, wah, luar biasa, tadi sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Maina ya. Nah, sebelum penutupan, Bu, saya akan melakukan pertanyaan pasca observasi ya. Ini yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah tadi dalam proses coaching itu saya sudah melakukan dengan alur tirta, Bu, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur itu bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dan menyelesaikan masalahnya, Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi pada saat coaching itu ya bersama antara Ibu Asma dengan Ibu Mutmainah itu sudah berjalan dengan baik, dan juga alurnya sudah menggunakan alur tirta ya, sudah sesuai alur, dan Ibu juga sudah berusaha menggali lebih dalam, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Mutmainah sehingga Ibu Mutmainah dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi masalahnya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup. Ini terkait dengan kompetensi apa lagi sih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru-baru ini? Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Baik Bu, terima kasih.
Yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi prosesnya sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik. Mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Bu. Baik, oh itu ya Bu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa memberikan atau melakukan coaching dengan baik. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan saya tutup ya Bu dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.